Baik, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan kurban, terkhusus di dalam tentang sistem pembagian hewan kurban itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jamaah, ini perlu juga, ini penting, ini bagus pertanyaan ini, karena kadang-kadang kita menyaksikan sesuatu yang kurang tepat, ya, tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan kurban. Pertama saya ingin sampaikan bahwa yang memiliki hak penuh, ya, hak penuh terhadap kurban, ini kalau di Indonesia itu bukan panitia, tapi justru pembagian hewan kurban yang memiliki hak penuh itu adalah sahibul kurban, yang berkorban. Ini yang perlu harus diluruskan ini. Jadi sebenarnya kurban itu bukan haknya panitia. Panitia itu hanya sebagai amilnya saja. Walaupun sebenarnya tidak ada syariat amil di dalam pelaksanaan hewan kurban. Berbeda dengan zakat. Jadi bukan panitia yang memutuskan segala-galanya, bukan panitia yang memutuskan untuk sistem pembagiannya, karena memang sudah ada syariat yang mengatur tentang itu. Beda kalau zakat, zakat memang harus ada amil, karena syariatnya dalam pelaksanaan zakat itu harus ada amil, dan amil akan mendapatkan bagian. Nah, berbeda dengan kurban, ya, berbeda dengan kurban. Kalau kurban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan syariatnya, di mana yaitu dibagi, ada pembagiannya, ada yang sepertiga dari kurban itu, ya, ini menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, hewan kurban itu dibagikan sepertiga untuk sahibul kurban. Yang pertama, ini untuk sahibul kurban, yang berkurban, sepertiga. Katakanlah ini kita memotong seekor kambing misalkan. Ternyata semua dagingnya kambing itu misalkan sekian kilo hasilnya, maka sepertiga dari daging kurban hasil dari penyembelihan kambing itu diberikan kepada sahibul kurban. Entah itu nanti sekian kilo dapatnya, kalau kiloannya hasilnya itu lebih banyak, berarti otomatis kalau dibagi tiga, ya sepertiganya itu untuk sahibul kurban. Bisa jadi yang sahibul kurban dapat 3 kilo, dapat 4 kilo, 5 kilo, bahkan sampai ke 7 kilo misalkan. Dan itu harus diberikan, ya, bukan langsung dipatok. Ini ada aturan panitia yang sahibul kurban hanya diberi 2 kilo, diberi pahanya saja misalkan seperti itu. Ini kurang tepat, ya. Jadi sepertiga untuk sahibul kurban, dan itu harus diberikan jamaah, ya, harus diberikan. Kemudian sepertiga yang kedua itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada fakir miskin, ya, kepada fakir miskin. Fakir miskin siapa? Fakir miskin yang benar-benar menurut kriteria si sahibul kurban, ya. Nah, bisa jadi fakir miskin menurut sahibul kurban itu tidak ada di lingkungannya. Di lingkungannya ini mungkin sudah ada sahibul, bahkan sahibul kurban itu memiliki kenalan. Dari kenalan itu juga ada kenalannya yang dia masuk dalam kriteria fakir miskin, maka si sahibul kurban juga berhak, ya, untuk memberikan dagingnya yang dari sepertiga yang kedua itu ke fakir miskin, walaupun tidak berada di daerahnya atau lingkungannya. Tapi hak penuh untuk membagikan kepada fakir miskin itu adalah dari sahibul kurban, bukan panitia, ya. Nah, itu yang kedua. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah daging kurban itu dibagikan kepada kerabatnya, tetangganya, temannya, ya, orang terdekat dengan sahibul kurban.
Kalau misalkan sahibul kurban itu ternyata memiliki teman, yang pekorban memiliki teman beda daerah, beda desa, beda kecamatan, mau dikasih boleh. Ini mesti harus diluruskan. Wah, nanti beda RT temennya, sahibul kurban gak dikasih. Padahal minta sama panitia, panitia, saya nanti minta 2 bungkus atau 2 kilo, nanti mau saya kasihkan ke teman saya. Oh, enggak bisa, ini harus dibagi di lingkungan saja, enggak usah kemana-mana. Padahal si sahibul kurban, pekurban ini punya teman yang berbeda daerah, berbeda kecamatan, berbeda tempat tinggal, berbeda lingkungan. Itu haknya si pekurban yang harus memberikan kepada temannya, kerabatnya. Ini haknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini salah kaprahnya sekarang itu ya. Jadi kalau banyaklah kita menyaksikan bahwa panitia kurban itu bisa memutuskan segala-galanya. Semua ketentuan, semua keputusan ada di panitia kurban. Yang kurban hanya menerima apa yang diputuskan oleh panitia. Bukan begitu. Padahal menyelisihi daripada syariat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah, ini perlu saya sampaikan juga. Alhamdulillah ya, kita kebetulan saya diberikan amanah di Masjid Al-Kautsar ini yang di Jalan Ring Road Madiun ini. Kita melaksanakan sudah 3 tahun ya, 3 kali pelaksanaan kurban kita menyelenggarakan, dan insya Allah alhamdulillah kita benar-benar mempraktekkan konsep ini. Jadi kalau Masjid Al-Kautsar itu kita memang ada panitia untuk penyembelihan, panitia penimbangan, panitia untuk membersihkan, dan panitia untuk membagikan. Jadi Masjid Al-Kautsar itu benar-benar menerapkan konsep sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga, kerabat, teman. Sepertiga untuk sahibul kurban, ya sudah kita berikan semua kepada sahibul kurban. Ya, kalau 2 tahun yang lalu 2 kali Idul Kurban di Masjid Al-Kautsar itu, kalau sapi, urunan sapi yang standar itu biasa sahibul kurban itu sepertiganya, dapat sepertiga itu bisa sampai 6-7 kilo. Ya, kalau tahun lalu itu 6-7 kilo. Itu untuk sahibul kurban, kita kasihkan semua sahibul kurban. Itu daging aja ya, daging. Ya. Padahal kita ini ada konsepnya begini. Untuk kurban, ibadah kurban itu, jadi kita bagi, dagingnya itu kita bagi. Ada daging nomor 1 yang super, ya, itu ada kriterianya tersendiri. Nah, ini harus tahu ini panitia ya. Ada daging nomor 1, ada daging nomor 2, ada daging nomor 3. Ini secara kualitas daging ya. Itu kita bagi, Pak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu kita segitunya kita jelimet bagikan. Ya, memang di awal-awal agak bingung. Wah, ini konsep apa ini? Nah, ternyata sekarang semakin enak dan ini memasuki tahun yang ketiga. Ya, alhamdulillah tahun kedua lancar, ini memasuki tahun yang ketiga dan alhamdulillah lebih banyak lagi. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kami di Masjid Al-Kautsar itu ya, sahibul kurban dikasih sepertiga. Jadi 7 kilo dari hasil kurbannya setelah kita bagi-bagi, kita sudah kalkulasikan semuanya, akhirnya sahibul kurban itu mendapatkan 7 kilo. Kita kasihkan 7 kilo. Kita akadnya, ini Pak, ini Bu, ini untuk panjenengan 7 kilo, ini sepertiga dari hasil kurbannya. Sudah, mau dia simpan, mau dia makan sendiri, mau masak sendiri, silakan, itu untuk sahibul. Atau mungkin dia, waduh, ini 7 kilo kebanyakan kalau dimakan sendiri ini. Mau dia bagi-bagi, nggak apa-apa. Tapi akad dari kami, panitia yang diberikan amanah oleh pekurban, sahibul kurban, kita berikan ini sepertiganya sekian kilo. Silahkan, panjenengan bisa kelola dengan sendirinya. Ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, sepertiga berikutnya kita untuk fakir miskin. Nah, untuk fakir miskin ini kita serahkan lagi kepada sahibul kurban. Bapak, Ibu, sebagai sahibul kurban, ini sepertiga kedua yang dibagikan kepada fakir miskin. Tapi sudah kita bungkusin ya, per kilo kayak gitu. Ini ada sepertiga yang kedua, ini kita berikan ke panjenengan. Silakan panjenengan bagikan kepada fakir miskin yang mau panjenengan kasih.
Wah terima kasih. Akhirnya mereka bawa, ya dibagikan sama mereka. Mereka punya tanggung jawab untuk membagikan kepada fakir miskin. Ya, bisa saja. Misalkan ada rewangnya ya, pembantunya misalkan yang dia kategorikan sebagai fakir miskin, ya dia kasih. Walaupun rumahnya berbeda kecamatan, bisa jadi seperti itu. Ya, tapi sepertiga yang kedua untuk yang fakir miskin ini, jatahnya untuk fakir miskin dibagikan ke fakir miskin, kita berikan kepada sahibul kurban untuk diberikan kepada fakir miskin yang memang dia pengen kasih. Itu yang kedua. Kecuali si sahibul kurban mengamanahkan kepada kita, udah ini panitia, saya tidak mau membagikan, tolong dibagikan aja oleh panitia. Nah, itu beda lagi ceritanya. Ya, itu beda lagi ceritanya. Karena kami memang diberikan amanah untuk membagikan, maka berarti kalau diberikan amanah untuk membagikan, berarti sepenuhnya baru miliknya, hak daripada panitia. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian kami di Masjid Al-Kautsar ini menerapkan sepertiga yang ketiga yang dikhususkan untuk dibagikan kepada orang-orang terdekatnya si panitia sahibul kurban. Itu kita juga akadkan. Ini ada sepertiga lagi. Ya, ini ada sepertiga lagi yang diberikan kepada teman terdekat panjenengan. Kita kasihkan, akadnya kita kasihkan. Bisa jadi si sahibul kurban itu punya teman, ya, atau punya kerabat yang berada di luar wilayahnya, walaupun dia tergolong orang yang mampu, ya, orang yang kaya sekalipun, tetapi adalah temannya, itu juga bisa dikasih oleh sahibul kurban. Panitia kan nggak tahu ini si fulan punya tetangga di mana, kita nggak tahu. Nah, ini ada, saya pernah dicurhati, ya, Ustadz, saya kalau kurban di sana, saya minta untuk teman saya 1 bungkus saja. Itu nggak boleh sama panitia. Ini berarti panitia itu memutuskan segala-galanya. Panitia itu memiliki hak power yang luar biasa, sehingga dia tidak mengizinkan memberikan daging kurbannya kepada sahibul kurban yang diperuntukkan untuk temannya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Maka Masjid Al-Kautsar, ya, Masjid Al-Kautsar itu melaksanakan ibadah kurban, itu kami menjadi panitia yang diberikan amanah oleh sahibul kurban dengan sistem seperti ini tadi. Ya. Nah, ini konsep yang sudah kita bangun. Nah, ini sudah masuk tahun ketiga, ya. Tahun pertama dulu kita memang masih bingung, ya. Wah, ribet banget, harus ditimbang. Ini daging nomor 1 ditimbang dapat berapa kilo, daging kedua berapa kilo, daging ketiga berapa kilo. Nah, seperti itu. Nah, kalau kami itu justru kita bagikan, ya. Kita pukul rata. Misalkan yang sahibul kurban itu dapat 3 macam daging. Dia dapat daging yang super, daging yang nomor 2, daging yang nomor 3. Semuanya dapat. 7 kilo itu diantaranya sudah ada di dalamnya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi benar-benar adil. Bukan pekurban itu dikasih paha belakang 1, paha belakangnya 2 misalkan. Enggak begitu. Kalau kita pukul rata semua. Yang sahibul kurban ya harus dapat daging super, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Fakir miskin dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Teman terdekat, misalkan orang terdekatnya nomor 1, 2, 3, dapat semua. Nah, ini konsep yang sudah kita bangun. Ya, itu sistem yang sudah ada di Masjid Al-Kautsar. Makanya Masya Allah, ada orang yang dia berkorban di Masjid Al-Kautsar karena memang tertarik dengan konsep seperti ini. Bukan karena, wah, saya tak kurban di Masjid Al-Kautsar, nanti bagian saya banyak sampai 7 kilo. Bukan masalah itu, tapi tertarik dengan konsep ini karena mereka selama ini tidak pernah tahu, tidak pernah menyaksikan, tidak pernah merasakan konsep yang seharusnya dijalankan, karena itu merupakan syariat Islam. Wah, udah materi begini ini sebenarnya udah banyak, ya. Bapak Ibu sudah bisa lihat di YouTube, bisa
di Google juga bisa, semuanya sudah ada. Tapi terkadang memang dalam pelaksanaannya itu nol. Ya, pelaksanaannya nol. Ya, itu ada misalkan dalam satu komplek, ya, di dalam satu komplek nggak ada orang miskinnya. Misalkan nyembelih sapi 3 atau 4 misalkan satu komplek ini 3 sampai 4 sapi disembelih misal nih. Di wilayah itu, di komplek itu nggak ada fakir miskinnya. Terus daging sapinya itu ya dibagi, dinikmatin oleh satu komplek itu, tidak disalurkan ke orang lain, padahal tidak ada orang fakir miskinnya di situ. Nah, ini kurang tepat. Ini yang perlu kita luruskan, padahal ada haknya fakir miskin di dalam kurban kita itu ada sepertiga. Oke, kalau orang terdekat, oke kalau teman, oke kalau tetangga masuk, ya seperti itu. Tapi haknya fakir miskin tidak tersalurkan. Bahkan haknya sahibul kurban yang harusnya dapat sepertiga itu tidak didapat, hanya dapat dia berapa kilo dan lain-lain. Ini wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu. Itu ya, kalau aturan syariat untuk pembagian kurban. Ya. Dan kalau misalkan panjenengan mau lebih dalam lagi untuk menggali apa konsepnya Masjid Al-Kautsar kok bisa seperti itu, ya memang kita untuk mengawali harus ada konsep yang harus ditanamkan. Dan saya terutama sudah menyampaikan kepada teman-teman di sini, kepada pegawai atau komisaris dari Masjid Al-Kautsar ini maupun direksi, saya sudah sampaikan, sampai kapanpun konsep ini dipertahankan. Jangan sampai, mohon maaf, ketika saya tidak ada, ternyata konsepnya sudah tidak dijalankan. Yaitu konsep ini, sistem ini baku, jangan sampai ini dirubah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jawab. Ya, kalau misalkan ingin konsep seperti ini, ya ada di Al-Kautsar. Ya, konsepnya seperti itu. Dan panitia yang kita bentuk adalah panitia yang sudah dikasih pengertian tentang masalah kurban dan konsep yang kita pegang. Jadi panitia yang ada di sini itu adalah bukan panitia yang yang memiliki hasrat untuk banyak-banyakan nanti kalau bawa pulang gitu ya. Jadi baru ngirisin daging, masukkan kantongnya, masukkan kreksek khusus. Nah, itu tidak ada di sini. Di Masjid Al-Kautsar itu tidak ada. Karena semua panitia itu kita seleksi, panitia sudah kita kasih pembekalan bahwa kurban itu kita hanya dikasih tugas, kita hanya diberikan amanah untuk menyelenggarakan kurban mereka. Semua hak pembagian ada di sahibul kurban. Kalau sahibul kurban mengatakan ini, maka kita akan mengatakan ini, kita akan lakukan ini. Kecuali memang sahibul kurban memang benar-benar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kami, ya, kepada kita panitia yang diberikan amanah. Kita jaga itu amanah, ya. Makanya dulu di awal-awal, ya, ini saya tambahkan dulu di awal-awal, pada kaget, wah, loh Ustadz, saya anter itu daging yang sepertiganya sama daging yang untuk fakir miskin, ya, kaget ketika sahibul kurban itu mendapatkan sekian kilo. Waduh Ustadz, kok banyak sekali? Ya memang begitu syariatnya. Kalau panjenengan terlalu banyak, silakan dibagi sendiri, ya, silakan dibagi kepada, apakah yang fakir miskin ini ditambahin dari 1 kilo menjadi 1,5 kilo misalkan, tidak apa-apa. Mau dikasih berapa aja terserah. Yang penting ada sepertiga jatahnya panjenengan, jatahnya sahibul kurban itu kita kasih. Nah seperti ini, ya, konsep yang sudah kita bangun. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, ya, panitia yang diberikan amanah di Masjid Al-Kautsar ini, yang di Jalan Ring Road Madiun ini, benar-benar diberikan amanah, mampu mengemban amanah dari sahibul kurban yang ini sudah memasuki tahun yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab.